Shen Ziwei, kamu sialan. Kenapa aku yang harus kencan buta untukmu? Dan suruh aku pakai beginian pula. Muka gue selama hidup. Malam ini hancur di tangan lo. Gu Tingzhen, ibu bilang. Kamu harus temui calon kencan hari ini. Ibu, aku enggak minat kencan. Enggak minat pun harus tetap. Kalau hari ini kamu berani bikin dia pergi, besok ibu blokir semua kartumu. Baik. Ziwei, apa kamu lupa? Kamu malam ini seharusnya kencan buta. Enggak lupa kok. Enggak lupa kamu main di sini? Kamu kabur dari kencan. Nanti tante tahu gimana? Tenang, kakakku yang pergi. Kakakmu Shen Zian? Iya. Laki-laki gimana bisa gantikan kamu kencan? Selama dia enggak bicara. Dia wanita tercantik di keluarga Shen. Selamat malam, Nona. Silakan. Tuan Gu sudah menunggu di ruang VIP. Shen Ziwei, tunggu aku keluar hidup-hidup. Kamu mati. Kencan buta. Aku Gu Tingzhen, presiden grup Gu. Menyuruhku duduk di sini menunggu wanita. Mengarut. Kecuali dia bisa terbang. Meskipun tidak bisa terbang. Tapi memang agak seperti bidadari turun. Nona Shen, aku ini tidak suka buang-buang waktu. Karena ini kencan buta. Aku akan sampaikan syaratnya dulu. Mengangguk, bagus. Belum sadar betapa seriusnya ini. Pertama, setelah menikah, tidak boleh ikut campur urusan kerjaku. Kedua, tidak boleh periksa posisiku. Tidak boleh tanya aku pergi kemana. Tidak boleh tanya dengan siapa aku bersama. Astaga, ini saja bisa ditahan? Demi menikah ke keluarga kaya. Sampai serendah ini? Ketiga, tidurku ringan. Setelah jam 10 malam, suara napasmu sebaiknya kecilkan sedikit. Kalau benar-benar tidak bisa, jangan bernapas dulu. Keempat, setelah aku pulang, kamu harus berdiri di pintu menyambutku. Kata pertama harus, suami. Kamu sudah lelah. Akhirnya takut. Kelima, saat bertengkar kamu tidak boleh bicara. Dan meskipun aku yang salah, kamu harus minta maaf duluan, kan? Ini kamu terima juga? Tidak punya temperamen atau tidak punya otak? Dari kamu masuk sampai sekarang, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Jangan-jangan kamu bisu? Kamu yang bisu. Wah, laki-laki sama laki-laki. Tunggu. Tadi aku menyuruh seorang pria bilang, suami. Kamu capek ya? Bukan, aku yang menyuruh dia bilang itu padaku. Shen Zixia. Sebenarnya namaku Shen Zian. Shen Zian. Dia kakaknya Shen Zixia. Hixia. Kamu benar-benar tidak khawatir sama kakakmu? Takut apa? Tapi kalau dia buka mulut gimana? Aduh, lupa kakakku suara bas. Aku keterusan ngomong. Laki-laki ngasih permintaan sih. Hanya itu beberapa kalimat. Tidak boleh periksa, tidak boleh belanja. Tidak boleh bernapas. Angguk aja selesai. Biarin, dijodohin mana sehebat model pria? Setiap hari berbeda, tidak ada yang sama. Kalau kencan buta, satu pria yang memilih aku. Di sini, sederet pria bisa aku pilih. Jadi yang kencan buta denganku hari ini adalah kakaknya. Adikmu mana? Kabur. Dia kabur, kamu pakai baju begini? Guzong, jangan buru-buru menghakimi aku dulu. Kamu pegang hati nuranimu dan bilang, waktu aku baru masuk tadi, apakah kamu merasa tertarik sedikit? Lalu kenapa matamu tadi menatap lurus? Observasi profesional. Wah, observasinya cukup penuh perasaan. Tuan Gu, aku sungguh tersentuh dengan semangat profesional Anda. Keluarga Shen kalian baik. Guzong, jangan bilang ke ibu. Kalau adikku tahu aku tidak bertahan, dia akan bunuh aku duluan. Ibu tahu dia kabur, akan bunuh dia lagi. Akhirnya ayah pulang dan mengubur kami berdua bersama. Jelaskan. Jelaskan dari awal penciptaan dunia? Atau dari adikku kabur? Dari mulai kamu ingin selamat. Adikku, Shen Zixia. Seharusnya hari ini datang kencan buta denganmu.
Tapi dia dari kecil tidak suka diatur. Begitu dengar akan menikah dengan CEO yang bosi, langsung lari. Menikahiku sangat tidak adil. Guzong, katakan sejujurnya. Katakan. Adikku bilang CEO itu sok. Orang biasa bicara itu komunikasi. CEO bicara seperti memberi perintah. Orang biasa pacaran itu disebut bergaul. CEO pacaran itu disebut akuisisi. Dia bilang apa lagi? Bilang. Dia juga bilang. Daripada dijodohkan sama kamu, mending ke KTV panggil pria model. Setidaknya pria model itu tersenyum. Kamu belum tentu baik. Bagus. Pertama kali ada wanita yang menempatkan aku bersama pria model dalam satu lintasan. Intinya aku malah kalah. Dia di KTV mana? Siapa? Adikku. Dia mungkin di perpustakaan. Kamu pikir aku bodoh? Tidak. Kamu seperti tipe yang ditipu. Tetap akan memecat sekretarisnya lebih dulu. Aku sekarang telepon Nyonya Shen. Jangan, Guzong. Kalau ibu tahu, adikku pergi panggil pria model. Adikku mati. Kalau ibu tahu aku pakai baju perempuan, aku juga mati. Nanti keluarga Shen mengadakan satu pemakaman. Makan pesta pun tidak kebagian yang hangat. Alamat, kamu berjanji tidak memberi tahu ibu. Tergantung penampilanmu. Kalian para bos besar bicaranya selalu menyebalkan. Alamat, Star Night KTV Ruang 888. Kakak, halo, namaku Akai. Keahlianku menatap mesra. Ini tatapan mesra. Atau tatapan maut? Selanjutnya, kakak, aku fitness 5 tahun. Jaminan rasa aman. Cukup memberi rasa aman. Bawa dia ke pintu jadi satpam. Kakak, aku nyanyi sangat merdu. Berhenti, kalau kau terus nyanyi aku akan panggil polisi. Kakak, aku bisa menari. Bagaimana? Seperti kecoa kena setrum listrik. Kakak, nilai emosiku sangat tinggi. Ayo puji aku. Kakak, hari ini kau seperti sekuntum bunga. Bunga apa? Ada uang untuk dibelanjakan. Kamu ini nilai emosinya tidak tinggi. Niat belanjanya tinggi ya. Yang ini saja. Ini bagus. Kamu maju selangkah. Bagus. Mirip. Sampai membuat ibuku lupa mendesak pernikahan. Siapa namanya? Kak, dia baru pulang. Bahasa Mandarinnya masih jet lag. Tidak bisa bicara. Bisa, tapi suaranya agak unik. Aku suka yang unik. Ayo, bicara. Kakak, halo, namaku Xiaoyu. Ah. Kamu bilang ini unik? Kak, perkenalkan. Ini sepupuku yang baru pulang dari Thailand. Meskipun suaranya seperti perempuan, tapi dia benar-benar seperti adik laki-laki. Apa-apaan ini semua? Masih mau milih? Milih? Kamu serius milih? Yang terpenting main itu senang. Terima kasih, Kak. Tapi kamu minggir jauh-jauh haha. Sabuk pengaman. Pak Gu, apa kamu? Pertama kali memberi tumpangan pada pria berbaju wanita. Dan juga yang terakhir. Adikku, kakak sudah berusaha maksimal. Kamu yakin dia di sini? Yakin. Setiap kali dia menghindari masalah besar dalam hidup.
Dia kesini untuk menyalurkan hobi rendahnya. Pendidikan keluarga Shen kalian unik sekali. Hehehe, intinya dibiarkan bebas. Dibiarkan terus, jadilah liar. Xiao Yu, bukan kamu yang buruk. Tamu bilang hari ini sudah cukup kacau. Mau cari yang lebih normal. Aku tidak normal di mana? Aku jelas manis. Bro, tanya dulu. Apakah kamu pernah melihat Shen Zixia? Wajahnya cantik. Omongannya bikin ingin dipukul. Duduknya seperti datang untuk mengakuisisi KTV. Wah, kamu perempuan atau laki-laki? Terpaksa oleh kehidupan. Kebutuhan profesi. Pengertian adalah segalanya. Masing-masing ada kesulitan. Shen Zixia di mana? Kamu bilang kakak perempuan tadi itu? Dia di dalam. Tapi dia baru saja menolakku. Kenapa dia menolakmu? Katanya aku terlalu ganteng. Begitu bicara terlalu manis. Bikin dia merasa seperti lagi cari teman cewek. Itu sih memang bisa keluar dari mulutnya. Tunjuk jalan. Yang berikutnya syaratnya nggak tinggi. Tampan, mulut manis. Emosinya stabil. Mending kelihatan mahal sedikit. Malam ini aku mau coba hidup kelas atas. Tenang, Pak Gu. Dia juga nggak setiap hari begini. Yang ini nggak cocok. Kelihatan banget kayak orang yang bakal minjem kartu memberku. Wah, KTV ini sudah upgrade. Yang ini kelihatannya bukan model pria biasa. Kayak model pria yang bisa beli KTV ini. Shen Zixia, kok tahu namaku? Pelayanannya lumayan detail ya. Yang baru, sini tunjuk aku lihat. Kamu tahu aku siapa? Tahu. Seharusnya model top. Ulangin lagi. Nggak jelek, punya temperamen. Sekarang, model pria juga mulai main jalur CEO ya? Wei, dia tidak terlihat seperti model pria. Ya, kita cari yang seperti ini, yang tidak mirip model pria. Asli dan berwibawa. Bawa risiko bangkrut. Ayo duduk, perkenalkan dirimu dulu. Bisa apa? Nyanyi? Menari atau wajah dingin? Aku akan suruh kakakmu membawamu pulang. Kakak, kamu masih ingat aku kakakmu? Kamu sudah selesai kencan buta? Aku bukan cuma selesai. Aku juga hampir menikah, sial. Kerja keras, Nona Shen. Cukup bersenang-senang? Jadi kamu bukan model pria. Aku orang yang seharusnya kamu temui untuk kencan buta hari ini. Berarti selera kakakku cukup bagus. Wei. Kamu suruh kakakmu berdandan seperti wanita untuk menggantikanmu kencan buta. Sementara kamu sendiri pesan model pria di KTV. Menurutmu itu pantas? Tidak pantas, terutama karena aku tidak menyangka. Kakakku tidak bertahan sampai ronde kedua. Wei, aku pakai sepatu hak tinggi. Duduk menggantikanmu selama setengah jam. Pria itu bahkan suruh aku setelah jam 10 malam. Bernapas pelan-pelan. Tuan Gu. Kamu adalah yang meminta istrinya bernapas pelan-pelan. Laki-laki. Tidak heran tadi aku kira kamu model pria. Pria normal tidak akan bisa mengatakan dialog seperti itu. Pertama kali bertemu. Guzong, kamu tenang saja. Aku tidak akan mengawasimu. Tidak lengket dan tidak bertanya kamu pergi kemana. Karena aku sama sekali tidak ingin menikahimu. Kebetulan, aku juga tidak ingin menikahimu. Wei, bagaimana kencan butamu? Guzong bagaimana? Apakah Wei sangat puas denganmu? Ibu, dia cukup baik. Guzong sangat lembut. Ibu cukup baik. Nona Shen sangat pendiam ya. Yang satu pesan model pria di KTV. Yang satu minta istrinya bernapas pelan.
Mereka berdua malah punya muka bilang satu sama lain normal. Itu bagus sekali. Karena sudah begitu puas. Besok pulang bersama untuk makan malam. Kamu tadi bilang ke ibumu aku pendiam. Kamu juga bilang aku lembut. Itu demi menyelamatkan diri. Itu untuk basa-basi. Basa-basimu cukup tidak tahu malu. Sama-sama. Kalau begitu kalian berdua cukup cocok. Sama-sama tidak tahu malu. Diam. Wah, kompak juga ya. Aku diam, aku diam. Aku, yang hampir saja dinikahkan. Tidak punya hak bicara. Semua keluar. Tunggu. Kamu masih mau pilih terus? Uangnya sudah terpakai. Tidak boleh mubazir. Bercanda. Direktur Gu begitu serius. Jadi aku seperti di acara perusahaan. Semua bubar saja. Sampai sini dulu hari ini. Terutama yang suaranya manis itu. Jangan menoleh, aku takut aku akan luluh. Lagi takut aku takut, cepat pergi. Zisia, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu pergi kenapa? Aku takut Direktur Gu sekalian mengakui sisi aku juga. Aku pergi sendiri. Jelaskan. Mulai dari mana? Mulai dari aku lahir tidak mau diatur. Atau kakakku? Hari ini cantiknya tiba-tiba. Shen Zisia, kamu jangan menyeretku. Kamu sudah di dasar air. Kenapa kamu kabur dari acara perjodohan? Aku tidak mau dijodohkan. Jadi kamu suruh kakakmu untuk menipuku? Aku koreksi. Bukan menipumu. Hanya untuk menjalani prosesnya. Wah, proses keluarga Shen kalian cukup unik ya. Aku setuju dengan itu. Shen Ziwei, aku menyanyikan satu malam hari ini. Dan juga merusak sepasang kaki. Itu urusan keluarga Shen kalian. Guzong, bicara yang masuk akal. Kamu juga tidak sungguh-sungguh datang untuk acara perjodohan ini. Kalau kamu sungguh-sungguh, siapa yang dari awal? Langsung suruh orang jangan bernapas setelah jam 10. Aku sedang membuatmu mundur dengan sengaja. Kebetulan, aku langsung mundur. Kalau begitu, kalian berdua punya tujuan yang sama ya? Yang satu tidak mau menikah. Bagaimana kalau bekerja sama? Aku hanya bicara asal. Lagi pula, pakaianku ini juga tidak cocok untuk memberi saran bisnis. Dia ada benarnya. Yang mana kerjasama? Besok kan harus pulang makan malam? Kita lakukan saja di jamuan keluarga. Kamu bersikap sangat tidak pantas. Biarkan ibumu dan ibuku putus asa bersamaan. Kamu mau bersikap bagaimana? Aku yang tidak akan bersikap lady. Kamu yang tidak akan bersikap gentleman. Aku memang tidak gentleman. Nah, akhirnya kamu punya keunggulan. Kalau besok gagal total, kamu yang menjelaskan ke ibumu. Setuju. Kerjasama yang baik, Guzong. Kok, takut aku nipu kamu? Aku takut kamu mengajakku memesan pria panggilan. Guzong, dengan kondisi fisikmu, jadi pria panggilan. Harus latihan manajemen ekspresi dulu. Shen Zisia. Sini. Primadona Guzong. Besok acara keluarga belum mulai. Aku sudah mencium bau kremasi. Kak, jalannya pakai high heels. Lumayan feminin juga. Diamlah. Setiap langkah yang aku ambil sekarang. Aku memahami kembali betapa susahnya jadi wanita. Besok jam 12 siang di rumahku. Tahu, jangan terlambat. Guzong, aku datang untuk mengacaukannya. Bukan untuk kerja. Mengacau pun harus tepat waktu. Kamu nggak apa-apa? Kalian para CEO bahkan gagal pun harus absen? Aku benci buang-buang waktu. Kalau begitu, hari ini kamu rugi besar. Tenang, aku pasti datang tepat waktu besok. Lagi pula, aku juga ingin segera mengakhiri bencana ini.
Semoga begitu. Shen Ziwei. Besok jangan biarkan kakakmu menggantikanmu lagi. Tanpa diingatkan pun aku tidak akan datang. Kalau sekali lagi, aku benar-benar akan menikah. Tenang, besok aku sendiri yang akan pergi. Semoga kamu sendiri lebih normal dari kakakmu. Kalau begitu, kamu mungkin akan kecewa. Shen Zian. Ibu, selamat malam. Kamu ini. Ibu, dia sedang latihan pertunjukan. Pertunjukan apa? Drama panggung etika keluarga skala besar. Judulnya, Kakak Pergi Kemana? Episode pertama, Gara-gara Adik. Ibu tanya, bagaimana kencanmu hari ini? Cukup baik. Apakah bos Gu sangat puas denganmu? Sepertinya lumayan. Kamu tadi di telepon bilang dia sangat lembut. Besok siang makan di rumah Gu. Tunjukkan yang terbaik. Jangan bikin ibu malu. Ibu, aku pikir ini bisa dibicarakan lagi. Tidak bisa dibicarakan. Tapi aku dan Gu Tingsen tidak cocok. Mana yang tidak cocok? Dia terlalu bosi. Dia memang seorang CEO. Dia bicara seperti mengeluarkan titah. Itu artinya dia punya pendirian. Dia meminta istrinya tidak bernapas setelah jam 10. Aku bisa bersaksi. Dia benar-benar mengatakannya. Kalau begitu kamu harus pergi besok. Kamu perbaiki kebiasaan buruknya itu. Ini ibu menikahkan anak atau mengirim tukang reparasi? Jangan bercanda, besok siang tepat waktu di keluarga Gu. Dan kamu cepat ganti pakaian ini. Roknya cukup menonjolkan pinggang. Jangan rusak. Lain kali aku lihat apakah bisa aku pakai. Semua gara-gara kamu. Kak, jangan marah. Setidaknya ibu memuji pinggangmu yang ramping. Pergi sana. Bertemu Zixia? Cantik? Situasinya agak rumit. Apa yang rumit? Bukankah kamu bilang dia pendiam? Aku dengar dari ibunya. Wei Wei juga merasa kamu sangat lembut. Sepertinya kalian ngobrol dengan baik. Ibu, aku dan dia tidak cocok. Tidak cocok di mana? Dia tidak seperti yang ibu bilang, lembut dan pengertian. Itu lebih baik, lebih baik. Orang yang lembut dan pengertian di sekitarmu masih kurang? Masing-masing takut setengah mati padamu. Wei Wei yang tidak takut padamu. Cocok untuk memperbaiki dirimu. Aku tidak perlu diperbaiki. Kamu perlu. Terutama kamu menyuruh orang lain pada malam hari. Setelah jam 10 jangan bernapas. Gu Tingsen, aku ingatkan kamu. Besok siang acara keluarga. Kalau kamu berani memasang wajah masam padaku, aku akan mengirim foto waktu kecilmu. Pakai rok. Ke grup perusahaan. Kamu masih menyimpannya? Foto asli HD. Besok tepat waktu. Baik. Wei, besok sebaiknya jangan buat ibu kecewa. Kembalikan roknya. Aku peringatkan kamu. Besok jangan menjualku lagi. Tenang, besok aku sendiri yang akan maju. Kamu benar-benar berniat bekerja sama dengan Gu Tingsen? Merusak jamuan keluarga? Kamu yakin bisa merusaknya? Apa maksudmu? Semakin kamu ingin membuat orang marah, semakin orang tua menganggapmu tulus. Waktu kamu kecil, kamu memecahkan akuarium Paman Wang sebelah. Paman Wang malah bilang kamu energik. Gu Tingsen juga sama. Semakin dia memasang wajah dingin, semakin ibu menganggapnya dewasa. Kalau kalian berdua bersekongkol, mungkin saja para orang tua dari kedua keluarga
menganggap kalian pasangan yang cocok. Tidak mungkin, kan? Kakakmu hari ini pakai baju perempuan pergi kencan buta saja tidak berhasil menggagalkan acara itu. Menurutmu apa lagi yang tidak mungkin? Kalau begitu, tingkatkan lagi usahanya. Kamu mau lakukan apa? Ini namanya bukan rencana. Lalu disebut apa? Disebut draft wasiat. Besok aku pasti akan membuat mereka tahu bahwa aku dan Gu Tingsen benar-benar tidak cocok. Astaga, semakin dia percaya diri, semakin aku takut. Rencana gagal jamuan keluarga besok. Tetap bersikap dingin. Tolak interaksi. Biarkan ibu melihat dia tidak cocok untuk keluarga Gu. Jangan sampai terpengaruh olehnya. Wei, setelah makan malam besok ini, sebaiknya kita tidak perlu bertemu lagi. Gu Tingsen. Setelah besok, kita berdua berpisah jalan. Pintunya di sana. Ibu juga di sana. Pilih cara matimu. Kak, kamu melihatku. Resleting tasmu berbunyi. Seperti narapidana keluar penjara. Aku hanya keluar cari udara segar. Cari udara segar perlu bawa KTP dan powerbank? Ganti baju sama uang tunai? Aku orangnya bernapas dengan perencanaan. Jangan bercanda, ibu sudah pesan. Hari ini aku yang bertugas mengawasimu. Kemarin kamu bilang tidak akan peduli lagi padaku. Yang aku bilang kemarin adalah tidak pakai rok lagi. Gantikan kamu kencan buta. Bukan untuk terus menemani kejahatanmu. Kak, sekali lagi terakhir. Pergi. Setiap kali kamu bilang terakhir, hidupku akan bertambah satu noda. Kali ini sungguh tidak akan menjebakmu. Kemarin kamu juga bilang begitu. Kemarin itu kecelakaan. Kemarin itu pakaian wanita. Mau kemana? Pergi lebih awal. Bawa barang dan pergi lebih awal. Supaya terlihat lebih tulus. Ganti dalam 10 menit. Ibu, rok ini terlalu lembut. Bertentangan dengan diriku. Makanya harus dipakai. Dirimu sendiri sudah cukup bertentangan. Kamu ketawa apa? Kamu yang bertugas mengantarnya pergi. Pastikan dia naik mobil Gu Tingsen. Siap. Shen Xian, kau mengkhianatiku. Sejak kau menyuruhku pakai sepatu hak tinggi. Saat itu juga, hubungan kakak adik kita sudah memasuki likuidasi kebangkrutan. Kalian berdua, jangan banyak bicara. Ekspresi dia ini tidak seperti mau bertemu orang tua. Gu Tingsen, berusahalah sendiri. Gu, sudah cukup lihat? Aku hanya memastikan. Apakah yang datang hari ini adalah yang asli? Tenang, hari ini yang asli datang. Jangan khawatir, itu kakakku. Hei, jangan seret aku. Aku sudah pensiun dari industri perjodohan. Ibu lebih khawatir dengan kamu sendiri. Bahkan lebih keterlaluan dari kakakmu. Selera Tuan Gu bagus. Aku memang lebih unggul dari gurunya. Tingsen. Zixia, hari ini ibu minta tolong kamu menjaganya. Nyonya Shen, tenanglah. Tenang, ibu tidak bisa tenang sama sekali. Maksudku, Tuan Gu terlihat sangat bisa diandalkan. Naik. Tuan Gu, orang normal akan bilang, silakan. Nona Shen, silakan naik. Perkembangannya cepat. Jangan keterlaluan. Jangan lupa, hari ini tujuan kita sama. Kalau begitu, sebaiknya kamu jangan kehilangan kendali di tempat. Tenang, aku kehilangan kendali dengan sangat stabil. Tuan Gu, adik perempuanku hari ini dalam kondisi berbahaya.
Aku bisa melihatnya. Kalau dia bikin kacau, jangan salahkan aku. Kamu yang urus setelahnya. Bukan, aku cuma pemeran pendukung. Bukan layanan purna jual. Sumber masalah. Tidak punya hak bicara soal batas tugas. Celaka, celaka. Keluarga Gu sebaiknya sudah beli asuransi hari ini. Belum dihapus. Data pertempuran tidak bisa dihapus. Tapi poin pertamamu sudah gagal. Berkat ibuku. Berpakaian terlalu formal. Yang kedua adalah bicara tidak lembut. Ini tidak perlu direncanakan. Guzong, hari ini keinginanmu untuk bertahan hidup tidak tinggi ya. Aku hanya menyampaikan fakta. Yang ketiga, mengungkap di depan umum kebiasaan bos sombongmu. Hapus poin ini. Kenapa? Memalukan. Kamu juga tahu itu memalukannya. Itu adalah strategi. Strategi adalah membuat calon kencan tidak bernapas. Berhenti, urusan ini sampai di sini. Baik, hari ini jangan banyak dibahas. Jangan salah paham, bukan karena memberi muka padamu. Lalu kenapa? Lelucon pertama sudah terpikirkan. Diulang-ulang jadi tidak lucu. Fokus kita adalah membuat ibumu melihat kenyataan. Kenyataan apa? Aku tidak cocok untuk keluarga Gu. Kamu tidak cocok untuk pacaran. Kita berdua tidak cocok. Muncul di satu kartu keluarga yang sama. Poin terakhir aku setuju. Kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan. Jangan senang dulu. Kenapa? Ibu tidak pernah menilai berdasarkan akal sehat. Kebetulan sekali. Aku juga tidak bermain sesuai aturan. Jadi aku semakin khawatir. Makan malam Gu Tingsen hari ini. Aku pasti akan membuat ibumu tahu. Apa yang disebut benar-benar tidak cocok. Shen Zixia. Setelah hari ini, sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Hei, Guzong. Rumahmu seperti ruang contoh ya. Apa maksudmu? Cantik, tapi tidak seperti ada yang tinggal. Sebenarnya kamu bisa memilih untuk tidak berkomentar. Itu tidak boleh. Hari ini aku fokus pada kejujuran. Zixia datang. Halo, Tante Gu. Cantik. Sangat cantik, lebih cantik dari foto. Tante terlalu memuji. Kemarin di telepon, mendengar suaramu. Sudah merasa kamu murah hati. Hari ini bertemu, ternyata tidak gugup. Dia tadi malam di KTV. Saat menganggapku sebagai model pria. Memang tidak gugup. Masih berdiri untuk apa? Bantu Wei Wei ambil tas. Aku punya tangan sendiri. Ibu, aku sendiri bisa. Gu Tingsen. Terima kasih, Pak Gu. Jangan sombong. Hehe, gigit aku dong. Masih bilang tidak kenal? Sudah bisik-bisik juga. Ayo, ibu sudah menyiapkan satu meja masakan. Putaran pertama kamu kalah. Wei Wei, minum teh. Terima kasih, Ibu. Ibumu bilang kamu sejak kecil sudah punya pendirian. Memang punya pendirian, terutama pandai mengubah prosedur. Pak Gu juga sangat berprinsip. Prinsip apa? Pertama kali bertemu. Bisa mengubah acara perjodohan menjadi tantangan bertahan hidup. Ibu, Pak Gu orangnya. Penampilannya bagus. Karirnya juga sukses. Tapi bicaranya mudah membuat orang ingin langsung lapor polisi. Shen Zixia. Ibu, lihat, dia mulai lagi. Haha, Wei Wei, kamu benar-benar berani bicara. Tapi yang kamu bilang benar. Ibu jangan tidak terima. Ibu biasanya bicara terlalu dingin. Begitu bicara seperti orang berutang uang pada ibu.
Seperti utang 800 juta. Ah iya, 800 juta. Ada yang aneh. Kenapa dia tidak marah? Malah ikut main. Ibu suka kamu yang apa adanya. Orang-orang di sekitar Ting Sen semuanya takut padanya. Tidak ada yang berani menegurnya. Ibu, sebenarnya aku. Tidak setiap hari aku segini apa adanya. Tidak apa-apa, di keluarga kami tidak perlu berpura-pura. Guzong, kamu ketawa apa? Enggak, tadi kamu jelas ketawa. Kamu salah lihat. Guzong, mulut keras itu penyakit. Harus diobati. Kalimat itu juga benar. Ibu sebenarnya di pihak mana? Ibu di pihak orang normal. Hisia, ibu tidak tahu kamu suka makan apa. Jadi ibu minta dapur buat beberapa macam. Aduh, ibu terlalu sopan. Dia tidak pilih-pilih makanan. Wah, Guzong cepat tahu ya. Dari semalam sudah kelihatan. Tadi malam. Situasi tadi malam cukup rumit. Memang rumit. Terutama karena Pak Gu muncul terlalu tiba-tiba. Terutama tempat kamu berada terlalu tidak masuk akal. Kalian kemudian bertemu lagi kemarin? Ibu, masakan ini enak. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Ibu, cara aku makan tidak seperti seorang sosialita. Memang tidak terlalu sopan. Pak Gu, akhirnya kamu jujur. Makannya harus dinikmati. Mereka yang mengambil satu suap, lalu berpose lama. Ibu yang tidak suka. Ini bisa menambah nilai? Ibu, Nona Shen mungkin tidak cocok untuk keluarga Gu. Aturan-aturan itu, ya, bagi aku yang paling tidak patuh aturan. Aturan itu untuk orang luar. Yang terpenting adalah kenyamanan keluarga. Hisia, bagaimana menurutmu tentang Ting Sen? Ibu, kalau begitu aku. Jujur saja. Katakan, Pak Gu wajahnya lumayan. Kemampuannya juga mungkin lumayan. Tapi dia bicara terlalu seperti rapat direksi. Orang lain ngobrol itu komunikasi. Dia ngobrol kayak ngasih pengumuman. Orang lain pacaran namanya bersama. Dia pacaran mungkin namanya persetujuan proses. Kamu sudah cukup bicara? Belum. Wei. Ibu. Pak Gu orangnya tidak jahat. Cuma penyakit bos besar terlalu parah. Saran periksa rutin. Kali ini pasti ibu pikir aku tidak cocok, kan? Bagus sekali. Aku sudah lama ingin mengatakannya. Ibu, Wei benar. Kamu memang penyakit bos besar terlalu parah. Wei, ke depan kamu sering-sering bilang dia. Ibu mendukungmu. Dia gagal lebih total dari yang aku bayangkan. Ibu Gu sebenarnya apa sih jalannya? Pak Gu, ibumu punya filter buat aku, ya? Bukan filter. Lalu apa? Dia punya dendam padaku. Masuk akal juga. Kepribadianmu ini memang gampang bikin ibu kandungmu cari orang untuk mendisiplinkanmu. Kamu tampil bagus hari ini. Terima kasih, kamu juga tidak buruk. Tujuan kita adalah membuat ibu merasa tidak cocok. Aku tahu. Hasilnya sekarang ibu mungkin menganggap kamu adalah menantu pilihan. Itu karena selera ibumu yang unik. Shen Ziwei. Apa? Kamu sengaja, kan? Aku sengaja membuat ibumu suka padaku. Guzong, aku hanya memberontak. Bukan karena tidak waras. Lagi pula kamu juga tidak lebih baik. Ibumu menyuruhmu menambah lauk. Kamu lakukan tadi. Sangat berbakti. Aku terpaksa. Aku juga terpaksa. Jadi kita berdua gagal. Sepertinya cara biasa gagal tidak mempan. Kamu mau apa lagi?
Bagaimana kalau aku kembali sekarang? Aku benci aturan keluarga kaya. Benci bos besar, benci kamu. Kamu boleh coba. Kamu tidak takut? Ibumu menganggap kita pasangan yang suka bertengkar. Hari ini stabilkan dulu. Stabilkan apa? Jangan buat keadaan lebih buruk. Aku rasa sekarang sudah cukup buruk. Bisa lebih buruk lagi. Misalnya, Tingsen, Zixia, kalian masuk sebentar. Nada bicara ibumu seperti sedang mengumumkan warisan. Diam. Aduh, ibu juga ada di sini. Jangan bicara sembarangan. Makin kamu bilang gitu, makin gugup aku. Kalian datang tepat waktu. Tadi ibu ngobrol sebentar dengan Ibu Zixia. Hisia, ibu, bagaimana penampilanmu di keluarga Gu hari ini? Lumayan baik. Lebih dari sekadar baik. Aku sangat suka Zixia. Benarkah? Bagus sekali. Anak ini cantik, murah hati, tidak dibuat-buat, dan berani bicara pada Tingsen. Sekarang jarang ada gadis yang tidak takut padanya. Dia memang seperti itu sejak kecil. Mulutnya lebih cepat daripada otaknya. Ibu, apa aku salah bicara? Menurut ibu, itu justru kelebihan. Di sisi Tingsen, memang kurang seseorang yang berani mengatur dia. Ibu, aku tidak perlu diawasi orang. Untuk orang seperti dia, biasanya juga tidak bisa diatur. Dengar, maksudku dia cukup mandiri. Lihat, Zixia yang mengerti dia. Karena Nyonya Gu begitu puas. Maka ibu pun lega. Ibu, sebenarnya kami masih perlu saling mengenal. Benar, sekarang menyimpulkan terlalu cepat. Wah, kalian berdua cukup kompak. Iya. Ibu rasa kalian sangat cocok. Ibu. Nyonya Shen, bagaimana kalau begini? Kedua anak ini sudah bergaul dengan baik. Kita tetapkan hubungannya dulu. Maksud Nyonya Gu adalah tunangan dulu. Bagaimana bisa begini? Tante, ini agak cepat, kan? Tidak cepat, tunangan dulu. Bukannya besok menikah. Tapi kami baru kenal kemarin. Itu artinya jodoh datang cepat. Ibu, aku tidak setuju. Kalian bicara bersama lagi. Zixia, jangan manja. Karena Nyonya Gu sudah berkata begitu. Berarti dia benar-benar suka. Ibu, meskipun suka, tidak perlu tunangan, kan? Kamu kemarin malam bukannya bilang Tuan Gu sangat lembut? Bukankah tadi malam kamu juga bilang Zixia pendiam? Soal ini, akan ibu bicarakan pelan-pelan dengan Nyonya Shen. Kalian berdua akur dulu. Ibu, menurutku tidak usah dibahas. Sekarang apapun yang kukatakan seperti pura-pura menolak. Lalu bagaimana? Nanti bicarakan di rumah. Ibu, kalau begitu kami saling kenalan dulu. Boleh, sebelum tunangan, memang harus lebih dekat dulu. Kalau begitu sepakat. Baik, nanti ibu minta orang lihat tanggal. Kalian tidak usah terlalu tegang. Ibu bukan orang kolot. Sebelum tunangan, kalian bisa sering kencan. Sering bersama. Ini namanya tidak kolot? Diam sebentar. Pak Gu, sekarang kita ini apa? Anggap saja kecelakaan, anggap saja jodoh. Baik, sampai sini hari ini. Tingsen, antar Zixia pulang, ya? Ibu, aku benar-benar bukan menantu yang lembut dan berbakti seperti yang ibu bayangkan. Ibu tahu, makanya ibu suka kamu. Aku pergi.
Pak Gu, menurutmu hari ini kita gagal? Aku sudah kacau balau. Arahnya tidak sesuai yang kukira. Karena semakin kamu tidak seperti putri konglomerat, ibu semakin puas. Kalau kamu, semakin dingin wajahmu. Dia makin merasa ada bakatmu. Sekarang bagaimana? Bertunangan tidak mungkin. Omong kosong, aku juga tidak mau. Kalau begitu cari cara. Cara apa? Bekerja sama. Baik. Sekarang tujuan kita sama. Guzong, jangan-jangan kamu ingin membiarkanku berpura-pura pacaran denganmu, lalu cari kesempatan putus secara damai? Aku hanya bicara asal, jangan sungguh-sungguh diam. Naik mobil. Kamu jelaskan dulu. Nanti di rumah bicara. Shen Zixia, kamu sekarang masih punya cara yang lebih baik? Aku menyatakan, aku tidak terima kerja sama model bos sombong. Aku juga tidak terima kerja sama yang tidak terkendali. Kalau begitu, langkah pertama kerja sama kita adalah saling membenci. Selalu seperti itu. Selesai, selesai. Tidak ada yang kacau. Dan hampir saja aku menjodohkan diriku sendiri. Masalah ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Kamu pegang tas itu lebih erat. Itu akan berbunyi alarm. Ini aku. Baru saja keluar hidup-hidup dari keluarga Gu kamu. Kurang rasa aman. Keluarga Gu tidak makan orang. Hampir saja memakan ibumu dengan kalimat tunangan dulu. Kebebasan hidupku langsung hancur menjadi kode QR. Kamu tadi juga menolak, kan? Aku menolak. Apakah ibuku dengar? Tidak. Kamu juga menolak. Apakah ibumu dengar? Juga tidak. Jadi menolak keras tidak berguna. Kamu mau apa lagi? Tingkatkan kerjasama. Kerjasama tadi sudah gagal. Itu tim sementara. Tidak ada aturan, sekarang harus diresmikan. Bagaimana cara meresmikannya? Berpura-pura pacaran. Shen Zixia, jangan pakai nada seperti mau memecatku. Panggil aku. Kamu pikir cara ini pintar? Setidaknya lebih pintar daripada bertunangan langsung. Lihat, kamu diam saja. Berarti kamu tahu itu masuk akal. Aku hanya berpikir, seberapa konyolnya cara ini. Guzong, kemarin kamu menyuruh calon kencanmu jangan bernapas setelah jam 10 malam. Kamu tidak berhak menganggap orang lain konyol. Masalah ini bisa dilupakan. Tidak bisa dilupakan. Itu adalah latar belakang sejarah kerja sama kita. Berpura-pura pacaran boleh, tapi harus ada aturan. Pacaran palsu aja pakai aturan? Menghindari perselisihan. Ini pacaran atau outsourcing proyek? Pacaran palsu pada dasarnya adalah kerja sama sementara. Baik, kemana tanda tangan? Rumahmu. Kamu tidak akan meminta kakakku jadi saksi, kan? Dia sumber masalah. Juga korban. Tidak menghalangi dia untuk terus bertanggung jawab. Guzong, kamu benar-benar pendendam. Aku hanya logis. Biasanya orang pendendam bilang begitu. Wah, sudah pulang. Wajahmu, apa pertunangan berhasil? Atau langsung cerai? Diam. Sepertinya lebih parah dari perceraian. Nyonya Gu baru saja mengirimi ibu pesan. Bilang sangat suka Zixia. Ibu, rasa suka dia itu ada unsur kesalahpahaman. Meskipun salah paham, bisa sesuka itu. Itu berarti jodohnya dalam. Kalian berdua ibu jangan menambah drama dari jauh. Nyonya Shen, aku dan Zixia ingin bicara beberapa saat sendirian. Jangan bilang begitu. Ibu aku akan salah paham. Tidak salah paham. Kalian ngobrol saja. Ibu pergi ke dapur lihat sup. Ibu, di rumah hari ini ada sup?
Sekarang ada. Kalian ngobrol saja. Aku tidak mengganggu kalian berdua menuju kuburan pernikahan. Kamu tetap di sini. Gu, setiap kali kamu menyuruhku tetap di sini, aku merasa hidupku akan dikurangi poin. Kamu jadi saksinya. Saksi apa? Perjanjian. Kalian pacaran palsu tapi tanda tangan perjanjian? Ini pacaran? Atau mendirikan sindikat penipuan? Kerjasama sementara. Perlu batasan. Yang penting adalah cegah kedua ibu terus salah paham. Baik, aku dari pengganti berdandan wanita, naik pangkat jadi penasihat hukum. Pertama, tidak boleh saling menjatuhkan di depan orang tua. Setuju. Tambahan, tidak boleh bersama-sama menjatuhkan. Saat kalian berdua melakukannya, orang tua akan salah sangka sebagai kekompakan. Kedua, tidak boleh seenaknya menambah adegan yang menyudutkan aku. Kamu mengira aku sebagai model pria. Apa masih perlu aku ulangi? Dan bahkan yang terkenal. Kamu juga ingin memasukkannya? Aku tutup mulut. Ketiga, tidak boleh campuri kehidupan satu sama lain. Baik, kamu tidak boleh atur kemana aku pergi dan siapa aku temui. Jam berapa pulang, kamu juga tidak boleh tanya jadwalku. Tenang saja. Bahkan jika kamu kencan dengan laporan bisnis tengah malam, aku juga tidak akan ganggu. Laporan itu cinta sejatinya. Shenzian menyembur. Pot tidak bicara. Keempat, selama kerjasama, tidak boleh timbul perasaan sungguhan satu sama lain. Yang ini ditebalkan. Kamu takut, aku takut padamu. Aku tidak akan, aku juga tidak akan. Biasanya di sinetron ditulis yang seperti ini. 1. Nantinya pasti akan terbukti salah. Jangan sial deh. Ini pengalaman menonton dramaku. Aku juga tambah 2. Gu Tingshen. Jangan perintah aku dengan nada CEO. Apa itu nada CEO? Naik mobil, diam. Hapus, jangan terlambat. Sama. Terlalu mirip, dan jangan lagi mengajukan sesuatu seperti bernapas. Lebih pelan. Permintaan tidak manusiawi. Hapus. Pelajaran sejarah harus dipertahankan. Sebagai korban, aku mendukung. Shen Ziwei dilarang di acara manapun. Memanggil Gu Tingshen sebagai kartu utama. Acara apapun. Terlalu mutlak. Tidak ada negosiasi. Baik. Kamu sensitif soal panggilan pekerjaan. Kalian tanda tangan apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Butuh tanda tangan 3 orang. Materi belajar pacaran. Kak, materi belajar pacaran. Rencana komunikasi. Betul. Pacaran memang harus banyak komunikasi. Menjelaskan kegagalan, bukan mengemas keberhasilan. Ibu Gu, Zixia dan Tingshen semuanya ada di sini. Nah, kebetulan. Besok, suruh Zixia datang ke kantor Gu. Ke Gu untuk apa? Tentu saja untuk memperkenalkan ke seluruh perusahaan. Pacar Tingshen. Pacar, Ibu, tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Sudah menjalin perasaan. Pacaran bukan hal yang memalukan. Ibu, kami masih dalam tahap komunikasi yang sangat awal. Tahap awal pun harus diumumkan. Kalau tidak diumumkan, bagaimana bisa naik level? Proyek pasangan palsu baru saja dimulai. Sudah masuk ke tahap roadshow publik. Diam. Aku tidak setuju. Gu Tingshen. Kamu tidak setuju Zixia pergi ke perusahaan? Atau tidak setuju dia jadi pacarmu? Kedua pertanyaan ini bermasalah. Itu berarti kamu yang bermasalah. Zixia, besok pergilah dengan baik. Perusahaan Gu sebesar itu. Kamu juga lihat dunia. Ibu, aku sudah lihat dunia. Yang kamu lihat dunia KTV. Besok jam 10 pagi. Tingshen sendiri yang jemput. Bisa suruh sopir jemput. Kamu sendiri yang jemput. Zixia adalah pacarmu. Bukan pemasok. Ibu sangat mengerti kamu. Aku punya pertanyaan. Katakan. Kontrak kalian baru 5 menit.
Kok rasanya sudah kedaluarsa? Diam. Ibu, aku hanya ke GUES muncul sebentar. Bukan wawancara posisi calon menantu. Jadi data harus lengkap. Tinggi badan, berat badan, hobi, foto. Pengalaman penghargaan sudah aku masukkan. Kamu bahkan masukkan penghargaan? Juara 2 lompat tali SDMU juga prestasi. Tapi kenapa aku yang bawa? Kamu hari ini antar data. Apa aku bisa mengajukan? Tidak bertanggung jawab. Aku baru pensiun dari industri perjodohan kemarin. Pensiunan juga bisa direkrut kembali. Kakak, kamu antar ke depan lalu pergi. Jangan banyak bicara. Semakin kamu bilang begitu, aku semakin merasa aku akan celaka. Hari ini kelihatan seperti orang serius. Guzong, kamu memuji orang seperti periksa proyek. Masih lulus seadanya. Kamu juga pergi, aku cuma kirim dokumen. Tidak ikut penipuan perasaan apapun. Tidak terima kembalian pakaian wanita. Semoga begitu. Guzong, perjanjiannya. Nona Shen, silakan naik. Bagus-bagus. Nada bicaramu maju. Ting Sen sekarang pintar rawat orang. Ibu, dia cuma diatur perjanjian. Pacaran palsu juga butuh profesionalisme. Itu seharusnya aku yang bilang. Hei, kalian berdua beneran mirip. Hipnotis diri sebelum pura-pura jadi nyata. Diam, bodoh. Aku ngerti, aku ngerti. Jangan banyak bicara, aku pacarmu. Bukan tersangka yang digiring. Palsu-palsu. Tetap harus seperti benar. Kalau tidak, telepon ibumu sia-sia. Guzong, pagi, Ini Shen Zixia. Apalagi? Pacarku. Masak sih? Pak Gu ternyata secara pribadi bilang punya pacar. Aku kerja 3 tahun. Baru pertama kali merasa perusahaan ini ada rasa manusianya. Karyawan perusahaanmu. Biasanya hidup susah ya. Sangat senggang. Tidak senggang, tidak senggang. Jangan galak begitu. Ini tidak baik untuk penyebaran pasangan palsu kita. Aku tidak perlu penyebaran. Tapi ibumu perlu. Aku antar selesai terus pergi. Jangan ada yang lihat aku. Siapa lihat aku lapor polisi. Nona Shen. Kamu ulangi sekali lagi. Benar-benar mirip. Nyonya Gu. Kemarin di timeline, foto calon menantu. Foto sampingnya mirip juga dengan dia. Masak sih, foto ini kok masih di dalam perusahaan? Disebarkan apa? Foto itu bukan Pak Gu. Saat ibumu kirim foto aku pakai baju wanita. Apakah ada sensor? Aku tidak tahu. Kak, kamu jangan bilang. Cukup fotogenik. Shen Zixia, kamu tertawa lagi. Aku akan umumkan sekarang. Kamu yang sebenarnya pria menyamar sebagai wanita. Jadi, kakak ini sebenarnya Nona Shen atau aku kakaknya. Kakak kandung, laki-laki. Laki-laki sejati. Tapi Nyonya Gu bilang calon menantu perempuan. Itu kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Kesalahpahaman internal keluarga. Mulai sekarang tidak boleh bahas urusan pribadi keluarga Shen. Baik, Guzong. Guzong, apa kamu membelaku? Aku hanya menjaga ketertiban perusahaan. Aku tahu kamu tidak sebaik itu. Guzong, hari ini sudah selesai pengumuman kan? Ya, kalau begitu aku bisa pulang kerja? Kamu bukan karyawan. Kalau begitu aku bisa dipecat? Aku juga minta keluar dari lokasi kejadian. Aduh, itu ibuku. Ibuku. Hehe, aku punya firasat. 2 ibu besar akan bergabung mengeluarkan jurus besar. Ting Shen, postingan di momenku bagus banget kan? Ibu, foto itu bukan Shen Ziwei. Bukan Ziwei. Tante, ini aku. Kamu adalah Zian. Ya, benar aku. Calon menantu perempuan di lingkaran pertemanan ibu. Saat ini laki-laki.
Pantasan aku bilang, anak ini struktur tulangnya kok keras sekali. Tante, ini memuji saya? Atau malah mengejek saya? Shen Ziwei, kamu jelaskan. Apa maksudnya, Nyonya Gu? Calon menantu di lingkaran pertemanan? Bukan, Ibu, aku tahu Ibu sangat khawatir. Tapi Ibu jangan khawatir dulu. Kakakku kemarin menggantikan aku kencan buta. Terus dia dianggap sebagai calon menantu keluarga Gu. Jadi, seluruh dunia tahu, dan aku yang terakhir tahu. Bukan seluruh dunia. Yang penting karyawan Gu tahu duluan. Jadi, hari kencan buta itu, yang duduk di seberang Tingshen adalah Zian. Kamu tahu dan masih membawa Ziwei ke perusahaan untuk diumumkan? Tante, soal ini salahku. Aku kabur dari kencan buta. Menyuruh kakakku menggantikan prosesnya. Gu Tingshen juga baru tahu kemudian. Setelah tahu, dia tetap mengakui Shen Ziwei. Pak Gu, kalimat itu tidak seperti bahasa kontrak. Diam, Tingshen. Apa maksudmu mengaku mengenal Zixia? Artinya sesuai kata-katanya. Pak Gu, jangan sembarangan bicara. Ibu bisa salah paham. Aku sudah tahu kamu bukan. Benar-benar tidak ada perasaan. Ibu, bukan maksudku begitu. Jadi, kalian benar-benar pacaran atau pura-pura? Aku sarankan jujur saja. Bodoh, diamlah. Shen Zixia, kamu yang bicara. Awalnya pura-pura. Sekarang juga belum bertunangan. Ini penjelasan atau pengakuan? Aku hanya tidak mau berbohong. Baik, nanti malam dua keluarga makan bersama. Bicarakan masalah ini. Tentang kabur dari kencan. Pura-pura pacaran. Pria berdandan wanita menggantikan calon menantu di status. Hari ini dijelaskan semuanya. Bu, bisakah hapus status? Calon menantu itu? Aku masih perjaka suci. Tidak bisa malam ini bertemu di rumah Gu. Celaka, celaka. Malam ini akan dijelaskan. Guzong, setiap kali kita ingin menjelaskan, hal-hal malah semakin kacau. Dan malam ini, Ibu tahu, fotoku berdandan wanita masuk ke rantai penyebaran Gu. Aku mungkin tidak akan hidup sampai episode akhir. Kamu bisa bicara lebih sedikit. Kalau kemarin aku bicara lebih sedikit. Sekarang aku sudah jadi tunanganmu. Malam ini kamu mau bilang bagaimana? Tidak jadi bertunangan, atau apa? Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pertunangan. Guzong, hari ini kamu benar-benar seperti manusia. Kamu bisa memujiku nanti malam. Baiklah, kalau begitu. Aku takut malam ini aku tidak selamat. Tante Zian minta maaf dulu padamu. Foto di momen itu sudah aku hapus. Terima kasih, Tante. Akhirnya sedikit martabat priaku terselamatkan. Tapi fotonya memang cukup cantik. Tante, permintaan maafmu ini serius? Shen Xian. Ibu, aku salah. Salahnya karena tidak seharusnya menggantikan Zixia untuk kencan buta. Lebih tidak seharusnya memakai rok untuk menggantikannya. Roknya sendiri tidak salah. Tante, jangan dulu membela roknya, bisa? Ibu, Tante Gu. Ini semua aku yang memulainya. Aku tidak mau dijodohkan. Jadi aku kabur. Bahkan kakakku yang kena getahnya. Aku bisa minta maaf. Juga bisa terima konsekuensinya. Kenapa lebih baik bikin masalah begini? Daripada mau pergi dijodohkan dengan baik. Karena aku tidak ingin hidupku diatur seperti prosedur. Kalian bilang keluarga Gu baik. Bilang Gu Tingshen mapan. Tapi waktu itu aku bahkan tidak kenal dia. Aku tidak mau urusan suka sama siapa. Menikah dengan siapa. Semuanya seperti menyerahkan tugas. Dik, kali ini kamu keren banget. Pergi. Aku baru saja menghayut, jangan rusak. Siap, Kak. Kalau Tingshen, awalnya kamu juga tidak mau bertemu Zixia. Lalu kenapa kamu mau kerja sama dengannya? Pura-pura pacaran? Awalnya memang demi menghindari pertunangan. Kamu jujur sekali. Belakangan tidak. Belakangan bagaimana? Belakangan aku sadar dia tidak hanya suka bikin ribut. Dia keras kepala, gegabah, suka membantah. Dan sempat mengira aku model pria.
Bukan, Pak Gu. Kamu ini mau ngaku atau lapor? Tapi dia tulus. Dia nggak mau diatur, dia lawan. Kalau salah, dia ngaku. Dia di mulut benci kakaknya. Tapi kalau ada masalah, dia pertama yang lindungin dia. Pak Gu, kamu akhirnya lihat nilai diriku. Aku terutama bicara tentang dia. Jadi aku nggak setuju pertunangan. Sekarang di luar semua tahu hubungan kalian. Kalau nggak tunangan, gimana jelasinnya? Nggak perlu pakai pertunangan untuk jelasin ke orang luar. Kalau nanti beneran ada pertunangan, harusnya karena dia mau. Bukan karena orang tua kedua pihak. Juga bukan karena aku butuh harga diri. Gu Tingshen, Kamu hari ini beneran nggak kayak dirimu. Di mana bedanya? Kayak manusia. Aku juga merasa. Sudah, kamu diam. Baiklah. Ah, iya deh. Pertunangan dibatalkan dulu. Ibu nggak maksa kamu tunangan. Tapi kamu jangan kabur lagi. Suka ya suka. Pikirkan sendiri baik-baik. Aku tahu. Lapor, aku ada yang ingin kukatakan. Tolong, mulai sekarang kalau ada masalah perasaan, jangan lagi suruh aku pakai rok untuk menyelesaikannya. Aku lihat waktu kamu pakai rok. Juga masih punya pesona. Mau jadi pengiring pengantin? Tante Gu, tidak pakai rok juga tidak mau jadi pengiring. Baiklah, tidak usah aku goda lagi. Keluar, ngobrol yuk. Ngobrol apa? Jangan-jangan mau tanda tangan perjanjian lagi? Kali ini tidak tanda tangan. Itu masalahnya lebih besar. Guzong, kerja sama pasangan palsu selesai. Kita pisah jalan. Tanda terima. Aku tidak tanda tangan. Kenapa? Yang palsu sudah selesai. Yang sungguhan bisa dimulai. Shen Zixia, aku ingin resmi mendekati kamu. Guzong, cara kamu mendekati orang juga seperti rapat peluncuran proyek. Aku bisa belajar. Kamu serius? Bukan untuk menyenangkan ibumu. Martabat keluarga Gu. Bukan, bukan. Lalu apa itu? Aku sendiri yang ingin mengejar. Tapi sekarang aku belum bisa menerimamu. Aku bisa menunggu. Gu Tingshen, hari ini apa kamu diam-diam mendaftar? Kelas pelatihan bahasa manusia? Mungkin karena sering dimarahi kamu jadi ada efeknya. Aku susah dikejar. Kelihatan. Sifatku jelek. Tahu. Aku juga pernah pesan model pria di KTV. Hal itu nggak perlu diulang-ulang. Kamu keberatan? Aku minta kamu ke depannya jarang pergi. Alasannya? Aku tidak suka. Alasan ini cukup? Cukup. Jadi, boleh aku mendekatimu? Mendekati orang harus antre. Antre di belakang siapa? Antre di belakang diriku sendiri. Aku harus pastikan dulu. Apakah aku benar-benar suka padamu? Bukan karena dibela kamu jadi pusing. Kamu tidak mendesak. Bukankah kamu paling benci membuang-buang waktu? Menunggumu tidak membuang-buang waktu. Gu Tingshen, Kamu sekarang sementara nomor 1. Apakah kamu sudah tersenyum? Mulut keras itu penyakit. Kalau begitu kamu yang obati. Selesai, beneran jadi. Diam, diam. Rasa yang familiar. Resep yang familiar. Aku bilang mereka cocok. Jangan bicara dulu, jangan lari sembarangan. Ibu, Tante Gu. Kami dengar. Kami tidak menguping. Kami hanya lewat. Iya, pemandangan di depan pintu rumah Gu lumayan bagus. Yang paling tidak berhak bilang lewat di sini adalah aku. Tapi aku sudah tidak tahan dengar. Besok ada waktu? Direktur Gu, mengejar orang tidak bisa seperti mengatur rapat. Kalau begitu, Nona Shen, besok ada waktu untuk aku mengejarmu? Tergantung bagaimana kamu bersikap.